Sekarang sejarah itu akan ditulis ulang oleh aktor yang berbeda. Ingin dikaburkan bahwa ini sekarang yang saya baca, bahwa PKI itu korban kriminalisasi penguasa. Nah ini yang saya kira dimunculkan diam-diam di tengah kondisi COVID yang orang tidak peduli, dan yang kedua di tengah kondisi milenial yang nggak doyan sama perdebatan ideologi. Dan satu lagi Pak, tenaga kerja asing Pak yang masuk Pak. Doktrinnya ya, bahwa sejarah itu hanya akan berhenti kalau ada revolusi proletariat. Revolusi proletariat itu hanya bisa dilakukan dengan bloody revolution, harus dengan revolusi berdarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi balik lagi sama saya Gasan Syakik Albak dan Bapak Fuad nih. Ini Bapak masih punya jiwa muda lah ya, masih semangat banget untuk menemani saya. Jadi saya terima kasih banget Bapak untuk nemenin saya. Karena di video yang sebelumnya ada dua video. Yang pertama itu tentang DPR yang mencetak uang 600 triliun. Terus ada tentang iuran BPJS. Itu pokoknya panas banget dan itu banyak banget opini-opini kita, keresahan kita. Dan sekarang kita akan memasuki ini Pak. Jadi akhirnya RUU HIP resmi menjadi usul inisiatif DPR RI walau tak memasukkan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 yang melarang PKI sebagai landasan usulan fraksi PKS nggak terima nih Pak. Tapi dia tetap semangat sih. Jadi intinya tuh TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 ini kan udah disain Pak ya. Dan di situ kan ada landasan yang melarang PKI Pak. Iya. Ini gimana Pak? Masa negara kita jadi segininya sih Pak? Iya, saya balik tadi pengenalan Mas Gasan, jiwa muda dan intelektual akademisi itu kan semangatnya anti establishment, anti kemapanan. Tapi anti kemapanan itu jangan diterjemahkan selalu anti pada pemerintah. Iya. Untuk yang ini saya anti kemapanan milenial. Oke. Milenial itu kan selalu berpikirnya praktis, ogah mendengar yang istilahnya ideologis. Iya. Perdebatan ideologis itu sudah mati, nova ideologi. Sekarang yang praktis pragmatis saja. Termasuk soal TAP MPRS. Bagi kalangan milenial saya kira nggak menarik ini ya. Kalau mereka tidak mengetahui sejarahnya, bahwa kita pernah punya trauma sejarah pemberontakan PKI, komunisme di tahun 40-an dan di tahun 60-an, 50-an dan 60-an, dan itu trauma berat buat masyarakat Indonesia. Sehingga keluar TAP MPRS melarang ajaran komunisme, Leninisme di Indonesia, jadi tidak boleh hidup lagi. Nah, untuk masyarakat sekarang orang akan berasumsi sudah tidak relevan, buat apa? Karena komunismenya sendiri sudah bubar di Soviet, gitu ya. Mereka lupa bahwa yang namanya ideologi itu bisa memanipulasi hidup dan berkembang pada produk lokal. Di Soviet ini bisa mati, tapi di Cina kan masih jalan. Di Korea Utara masih hidup. Kemudian di Indonesia dan yang lainnya bisa saja muncul dengan modifikasi sedemikian rupa. Tidak murni komunismenya, tapi menumpangi ideologi untuk melawan ideologi yang dianggap misalnya dominan di Indonesia, ideologi agama gitu ya. Nah ini RUU yang baru itu dibuat sebagai pedoman masyarakat untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara. Tapi landasannya ada TAP yang lain tidak termasuk TAP MPRS. TAP MPRS itu menyatakan bahwa Leninisme dan komunisme itu dilarang di Indonesia. Kalau itu tidak jadi landasan, karena ini kan belum dicabut. Kalau itu tidak jadi landasan, besok kalau ini jadi undang-undang, kita bernegara tidak perlu khawatir dengan yang namanya Leninisme dan komunisme. Kalau itu kan berarti ahistoris. Kita seakan-akan begini. Sudahlah, yang lalu biar berlalu. Itu sejarah masa lalu dia kejam. Sekarang kita buka lembaran baru. Memang terasa enak gitu ya. Tapi kan sebagai sebuah ideologi, ketika dia punya cacat dan punya beban sejarah yang berat, harusnya jadi catatan. Contoh Jerman, Holocaust, gitu ya. Sampai sekarang setiap tahun itu diperingati kekejaman Nazi, Hitler. Paling sederhana gambarnya kalau Mas Gasan atau siapapun pergi ke lampu merah berdiri begini itu tidak akan ada yang tersinggung, biasa saja. Tapi jangan coba-coba Anda berdiri begini di Jerman, Anda akan langsung diseret dan ditangkap. Karena itu mengingatkan orang pada soal Holocaust,
soal pembunuhan massal kepada masyarakat Yahudi, dan itu diabadikan sampai sekarang. Tidak bisa, milenialnya Jerman tidak bisa mengatakan itu zaman dulu kita kita terbuka saja, mau ideologi swastika, Hitler atau apapun, ya selama kita terbuka. Bayangkan itu negara demokrasi saja di Barat yang rasional, punya trauma sejarah, dia tetap melarang itu bangkitnya nazisme di Italia, bangkitnya fasisme. Nah ini mau dihapus, gitu ya. Di tengah kondisi kan kalau lihat sejarahnya yang berlawanan dengan komunisnya yang paling vokal itu kelompok Islam, kelompok agama Islam yang jadi korban dan sekaligus yang melakukan perlawanan kelompok organisasi Islam bersama dengan tentara. Nah, narasi yang dibangun di rezim sekarang ini selalu dibenturkan antara agama dengan nasionalisme, agama dengan Pancasila. Dalam kondisi begitu, lalu kemudian agama yang menjadi lawan selama ini komunisme itu dianggap bukan masalah besar. Pada saat yang sama, pemerintah gencar sekali bicara tentang hati-hati radikalisme, hati-hati ideologi impor dari Timur Tengah. Nah ini kan memberikan, saya kira memang pemerintah tidak bisa membaca suasana kebatinan masyarakat Muslim, atau memang punya agenda ya memang akan memberikan kesempatan kepada kelompok-kelompok tertentu yang bersinggungan dengan komunisme untuk muncul kembali. Karena ini beritanya ini tidak terlalu dipublis Pak, dan ini tuh kayak saya lihat bahannya sedikit sekali Pak saya ambil. Makanya ini kan jadi awareness juga buat anak-anak muda nih sadar kalau misalkan PKI ini kan ideologi yang kita bilang tuh kejam Pak. Ya, mereka Pak, itu mengibaratkan manusia seperti binatang. Iya. Sekarang kan ada semacam pengaburan sejarah. Jadi sejarah itu kan ditulis oleh yang menang. Nah di zaman Soeharto karena berkuasa melalui penumpasan PKI, dicitrakan, didramatisasi bahwa PKI itu memang kejamnya luar biasa melalui tulisan, melalui ini. Nah, itu sejarah ditulis oleh yang menang. Sekarang sejarah itu akan ditulis ulang oleh aktor yang berbeda. Ingin dikaburkan bahwa ini sekarang yang saya baca bahwa PKI itu korban kriminalisasi penguasa. Yang kedua dibuka dokumen dari CIA. CIA itu Amerika itu punya kebijakan kalau peristiwa rahasia sudah lebih dari 50 tahun boleh dibuka ke publik. Nah itu dimunculkan bahwa katanya ini konspirasi tentara untuk menghancurkan PKI, bahwa PKI tidak sekejam itu, cuma dicitrakan kejam. Nah ini akan ditulis ulang. Kemudian yang ketiga akan ada pernyataan bahwa sejarah itu jangan divonis melalui sejarah, tapi harus divonis melalui hukum. Artinya yang akan diseret itu hanya orang-orangnya saja. Orang-orangnya itu pun harus dibuktikan melalui pengadilan bersalah, misalnya Aidit dan yang lainnya. Tapi kalau itu mentok nggak bisa, ya berarti harus di rehab nama baiknya, bukan nama baik orangnya, tapi nama baik ideologinya. Nah ini yang saya kira dimunculkan diam-diam di tengah kondisi COVID yang orang tidak peduli, dan yang kedua di tengah kondisi milenial yang nggak doyan sama perdebatan ideologi. Dan satu lagi Pak, tenaga kerja asing Pak yang masuk Pak. Nah itu waduh, kemarin kan ada 500 yang TKA dari Cina ya Pak. Iya. Ini tanda apa Pak? Sekarang memang jadi pertanyaan besar, masuknya 500 PKA yang protes itu bukan masyarakat biasa. Yang protes termasuk pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah berpikiran begini. Pertama soal tenaga kerja asing ini mengambil lahan tenaga kerja lokal. Nah, berarti kan merampas kesempatan bekerja orang lokal. Yang kedua, pemerintah daerah akan berhadapan dengan masyarakat. Benar. Kalau mereka tidak mengambil tindakan tegas. Jadi berkonflik antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Yang ketiga, sulit memang pakai nalar dalam kondisi begini gitu ya. Tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar mau pulang itu akan di screening jangan sampai COVID. Tapi yang 500 tenaga kerja dari RRC ini masuk begitu saja. Pasti ada tujuan tertentu Pak. Nah, pasti itu ada kepentingan. Iya, kalau nggak ngotot kan nggak mungkin gitu. Kalau nggak ngotot dilanjutkan tentu akan jadi pertanyaan gitu ya. Kita pengangguran
sudah tinggi angkanya. Lalu kemudian dengan adanya COVID ini diperkirakan 1,5 juta orang akan di PHK. Kemudian masuk tenaga kerja asing untuk bidang pekerjaan yang sebetulnya bukan pekerjaan yang skill tinggi, skill biasa, buruh kasar. Dan kita juga banyak yang bisa. Sangat banyak, baik tenaga kasar maupun tenaga yang punya skill tinggi dalam teknologi. Pak, ini deh Pak, kita mau bahas tentang apakah ini awal kebangkitan dari komunis ini, Pak? Kalau ideologinya dimunculkan kami komunis mungkin tidak, gitu ya. Tetapi memanfaatkan euforia itu iya, ya karena ini kan pertarungan ideologi di Indonesia itu nasionalisme, kemudian komunisme dan Islam. Itu tidak bisa dipungkiri. Pernah dalam panggung sejarah Indonesia itu bertempur 3 ideologi ini. Bahkan Soekarno ingin mengakomodir semuanya jadi Nasakom. Nah, nasionalisme, agama dan komunis. Nah, komunisnya kemudian sudah dihilangkan. Tinggal lagi yang ada di panggung sejarah itu Islam dan nasionalisme. Sekarang narasinya nasionalisme dibenturkan dengan agama dan memberikan peluang kembali komunisme naik, muncul ke panggung gitu. Tentu kalau di kalangan milenial yang didagangkan komunisme juga saya yakin juga nggak laku juga. Dengan pencitraan komunisme jadi korban ya dibenturkan dengan ideologi kapitalisme. Milenial sekarang pasti milihnya kapitalisme. Kalau suruh milih antara Amerika dengan Korea Utara, Amerika dengan Cina, milenial kita pasti milih profilnya Amerika. Maka mereka juga cerdas, tidak akan memunculkan komunismenya. Tapi yang dimunculkan adalah bahaya laten bagi komunisme itu kan agama. Jadi yang diperburuk citranya itu kelompok agama. Nah, ketika kelompok agama tersingkir, barulah mereka akan muncul, meski bukan dengan label komunismenya, tapi semua agendanya akan masuk. Oke Pak, ini saran buat orang-orang Pak agar ini, karena kalau saya lihat sih banyak banget nih keras-keras juga katanya suruh lawan. Nah menurut Bapak apa Pak ini langkahnya Pak untuk melawan komunisme ini agar tidak bangkit Pak? Ya kalau di kita umat Islam terutama ya, karena dalam panggung sejarah memang bukan cuma orang Islam perkotaan, pedesaan. Yang paling heroik justru malah NU di Jawa Timur yang melawan komunisme gitu. Dan saya nggak tahu belakangan bagaimana cara NU menghadapi isu ini. Padahal secara sejarah mereka yang jadi korban dalam PKI dan mereka yang paling heroik melawan PKI. Tapi dengan diusung anti radikalisme, anti impor ideologi dari Timur Tengah, NU dan Ormas Islam itu juga sepertinya tersihir juga, tidak melihat bahwa komunisme ini sebagai bahaya laten yang akan muncul. Saya kira memang harus disosialisasikan kembali bagaimana ideologi komunisme itu, terutama dari aspek kejahatannya. Kalau yang mengerti bagaimana komunisme kajian literaturnya, Kamaks misalnya, Kamaks itu doktrinnya bahwa sejarah itu hanya akan berhenti kalau ada revolusi proletariat. Revolusi proletariat itu hanya bisa dilakukan dengan bloody revolution, harus dengan revolusi berdarah, dan tidak mungkin melalui kompromi, apalagi demokrasi. Itu nggak mungkin. Itu pernyataan jelas. Maka alat komunisme itu nggak mungkin dengan cara parlementer. Dia akan melakukan cara-cara yang kasar. Tapi tentu dalam dunia sekarang itu akan dimodif sedemikian rupa. Saya kira tujuannya bukan benar-benar munculkan komunisme, tapi tujuan utama pertama adalah membuat kelompok-kelompok agama itu jangan terlalu dominan. Itu dulu. Itu. Nah, kalau sudah tidak dominan, karena mereka tahu persis tentara tidak mungkin bisa melakukan perlawanan pada mereka, karena kan tentara itu bagian dari struktur negara. Dia pintar step by step ya. Kalau pimpinan negara bilang enggak. Tapi kalau umat Islam kan bukan bagian dari negara, masyarakat. Dia bisa bergerak sendiri. Nah, kalau ini bisa dimarginalkan, mereka akan punya peluang. Oke deh Pak. Makasih ya Pak ya. Dan teman-teman juga bisa bantu di-up lagi berita ini, karena kalau misalnya ini lenyap dan gak ada yang tahu dan tiba-tiba perlahannya mereka terwujud, wah itu udah. Betul. Jadi stepnya saya kira mereka nggak akan langsung muncul komunisme. Siapa sih milenial yang mau memilih sekarang Korea Utara dibandingkan Amerika? Siapa yang mau memilih kehidupan bernegara di Cina ketimbang di Inggris?
demokrasi, kapitalisme melawan komunisme, tentu milih di sana. Tapi itu nggak akan mereka munculkan di awal. Yang mereka munculkan adalah alergi kepada agama yang terlalu banyak mengatur norma kehidupan, gitu ya. Urusan gua, urusan lu. Agama terlalu banyak ikut campur urusan pribadi kita. Itu yang memunculkan. Nah, ketika orang sudah mulai alergi, itu semakin dekat dengan yang namanya ideologi ateisme. Oke deh Pak, makasih Pak ya buat sharingnya di edisi yang tentang komunisme ini. Semoga tidak lahir lah, karena itu yang kita harapkan sebagai anak muda, dan pastikan meluluh lantarkan nilai-nilai agama Pak ya. Iya, ini tantangan. Ini makanya saya bilang saya anti establishment pada mindsetnya milenial. Karena milenial itu kan ogah dengan yang sifatnya ideologis, sifatnya normatif, maunya praktis, pragmatis gitu ya. Oke deh Pak, jadi itu aja. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share video.